Pemirsa, sedikitnya 3 siswa tewas dan 3 lainnya terluka setelah tembok MTSN 19 Pondok Labu Cilandak, Jakarta Selatan roboh dan menimpa siswa. Diduga tembok roboh karena tidak kuat menampung debit air selokan di tengah hujan deras dan terjangan banjir. Video amatir merekam detik-detik tembok Madrasah Sanawiyah 19 Pondok Labu Cilandak, Jakarta Selatan mendadak runtuh di tengah guyuran hujan deras dan terjangan banjir hari Kamis. Sejumlah siswa yang sedang bermain terjepit dan tertimpa runtuhan tembok. Terdengar teriakan, siswa lain meminta pertolongan kepada warga untuk mengevakuasi korban. Akibat tembok roboh, 3 siswa dilaporkan meninggal dunia, sementara 3 lainnya terluka. Warga mengatakan tembok roboh menimpa para siswa yang sedang bermain di tengah hujan deras. Yang korban yang ketiban posisi tembok, ada tembok panggung sama tembok pagar. Nah itu dia tembok pagar timpa tembok panggung. Dan anak-anak yang pada main di situ. Sekolah itu tanggul yang rubuh. Anak-anak sedangkan anak-anak itu lagi bermain di situ. Nah tanggul itu rubuh langsung di grup. Nah itu ada peristiwa terjadi, ada yang meninggal, luka-luka dan sebagainya. Petugas gabungan dari Polri dan Damkar berupaya mengevakuasi korban lainnya. Genangan air menjadi kendala evakuasi korban. Polisi dan Dinas Pendidikan DKI Jakarta masih menyelidiki penyebab insiden maut tersebut. Dari Jakarta, Helmi Sajambakti melaporkan. Sementara itu, seorang pekerja proyek di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan juga tertimbun tembok setinggi 3 meter. Korban terluka dan tak sadarkan diri usai kejadian. Sejumlah pekerja bangunan dan warga berupaya mengevakuasi seorang pekerja yang tertimbun reruntuhan tembok setinggi 3 meter di Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Korban, Mansur Daeng Tompo, 28 tahun, tak sadarkan diri usai kejadian, dilarikan warga ke rumah sakit. Sebelumnya, korban dan pekerja lainnya sedang mengebor tembok pagar bangunan lapas yang hendak dirobohkan. Saat proses pembongkaran, tembok tiba-tiba runtuh dan menimpa korban. Korban terluka parah di wajah dan mulutnya. Tukang ini sementara dia bor tembok yang tingginya kurang lebih 3 meter. Akhirnya runtuh mengenai tukang yang kerja. Ada berapa Pak tadi yang ketimpa awalnya Pak? Awalnya sementara 1. Korban dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Maros. Polisi menyelidiki penyebab robohnya tembok. Dari Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan melaporkan. Pemirsa, seorang pengendara motor memamerkan adegan porno solo di tengah keramaian di kawasan Cakung, Jakarta Timur. Diduga pelaku mengidap kelainan dan warga mendesak polisi segera menangkapnya. Video amatir menunjukkan seorang pria masih berada di atas jok sepeda motor. Di tengah keramaian di kawasan Cakung, Jakarta Timur, pria sekitar 40 tahun tersebut mempertontonkan adegan porno solo. Sebagian warga dan pengendara yang melintas sempat melihat kelakuan memalukan tersebut. Bahkan sempat merekam aksi sang eksibisionis. Warga sekitar resah ulah pelaku berdampak buruk terhadap warga, terutama anak-anak dan remaja serta wanita. Karena itu warga meminta polisi segera menangkap pelaku yang diduga mengidap kelainan. Saya sih resah ya kalau jadi, apalagi kalau saya sebagai pria pun saya jijik sih ngeliatnya, malu-malu pria ya. Kasihan wanita juga kalau ada yang lewat, takutnya kan ada anak kecil, ibu-ibu, kasihan ngeliatnya. Itu kalau dari video itu udah bapak-bapak ya Mas? Kayaknya sih ya, karena kan laki-laki itu motor. Ya nggak tahu sih umur berapa tadi. Itu juga di blur ya. Sebagian warga lainnya menduga pelaku sengaja melakukan adegan porno solo di depan umum demi konten, yakni tantangan dengan imbalan sejumlah uang.
Namun warga enggan berspekulasi dan meminta polisi mengamankan pelaku untuk memastikan motif atau kondisi mental pelaku. Dari Jakarta, Rio Manik melaporkan. Satu keluarga di Kampung Margajaya, Kecamatan Negara Batin, Kabupaten Waikanan, Lampung, tewas dibunuh saudara sendiri. Korban dan pelaku terlibat konflik perebutan harta warisan. Mayat para korban dikubur dalam septic tank. Warga Kampung Margajaya, Kabupaten Waikanan, Lampung, dikejutkan dengan penemuan mayat satu keluarga di dalam sebuah septic tank. Penemuan kelima mayat keluarga Zainuddin tersebut terungkap setelah warga sekitar merasa curiga para korban telah menghilang selama 1 tahun. Warga menanyakan keberadaan para korban ke salah seorang kerabat korban yang menjawab para korban sedang pergi ke gunung. Warga yang curiga dan mendatangi rumah korban mendapati mayat korban terkubur dalam sebuah septic tank di belakang rumah korban. Para korban adalah Zainuddin, 60 tahun, sang istri Siti Romlah, 45 tahun, Juwanda, Wawan, 55 tahun, serta Zahra, anak Wawan yang masih berusia 5 tahun. Usai penemuan jasad para korban, polisi menangkap 2 pelaku yang merupakan keluarga korban. Para pelaku adalah DW, adik Zainuddin, dan anaknya E yang masih berusia 17 tahun. Motif pembunuhan tersebut diduga dilatari konflik perebutan harta warisan. D ini mengakui melaksanakan pembunuhan bersama dengan bapaknya saudara E ini. Ya, untuk korban ini masih di bawah umur ya, 17 tahun. Kemudian karena bapak belum ketangkap, kemudian dilakukan pengembangan. Kemudian dari hasil integrasi didapat pengakuan bahwa yang bersangkutan juga telah menghabisi ataupun membunuh kakak kandung dan keponakannya. Selain mengamankan kedua pelaku, polisi mengamankan besi sepanjang 1,5 meter, 1 unit handphone, dan sebuah kapak sebagai barang bukti. Rekonstruksi pembunuhan tersebut rencananya akan dilakukan pada Jumat siang. Atas perbuatannya, para pelaku terancam hukuman penjara 15 tahun atau penjara seumur hidup. Dari Waikanan, Lampung, Andres Afandi melaporkan. 2 remaja di Bekasi, Jawa Barat menjadi korban kawanan begal bersenjata tajam. Aksi pelaku terekam CCTV. Asyik bermain game, 2 remaja di Jalan Antara Raya Harapan Jaya, Bekasi, Jawa Barat menjadi korban kawanan begal. Pelaku berkendara motor berupaya merampas handphone korban. Korban terkejut lari berupaya menyelamatkan diri. Beruntung korban dapat menghindari upaya pembacokan dari pelaku. Gagal merampas handphone, pelaku langsung kabur melarikan diri. Pelaku cuma 2 orang. Oh, 2 orang? Iya, satu motor cuma 2 orang. Oh, satu motor 2 orang. Dia pakai celurit ya bang ya? Iya, dia bawa celurit, bawa senjata tajam. Dia korban itu emang lagi nongkrong ya bang? Apa seperti apa sih? Iya, lagi main game, terus biasa lagi mainan handphone berdua. Terus tiba-tiba ada motor berhenti, dia langsung ngeluarin celurit itu, senjata tajam. Warga berharap polisi lakukan patroli malam untuk meminimalisir tindak kriminal. Kejadian ini mengingatkan masyarakat untuk berhati-hati saat menggunakan barang elektronik di tempat umum. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat melaporkan. Polisi menggelar rekonstruksi kasus pembunuhan gadis di bawah umur di Temanggung, Jawa Tengah. Terungkap, sebelum dibunuh dan dikubur di belakang rumah kosong, korban sempat dipaksa berhubungan intim. Rekonstruksi pembunuhan sadis yang dilakukan R 17 tahun warga desa Campurjo, Kecamatan Tretep, Temanggung, Jawa Tengah memperagakan 41 adegan. Peran pelaku yang masih di bawah umur diperagakan oleh tim kepolisian. Adegan dilakukan dari korban S 16 tahun dijemput menggunakan motor menuju rumah pelaku.
Sebelum dibunuh, korban sempat dipaksa untuk melakukan hubungan intim setelah mabuk tuak. Tak mau bertanggung jawab, pelaku membunuh korban. Jasad korban digotong dan dikubur di belakang rumah kosong milik kakek pelaku. Adalah bahwa keterangan tersangka match dengan TKP, match dengan keterangan saksi, sudah. Ya, karena tersangkanya anak, kalau ini tersangkanya dewasa sudah kita rekonstruksikan, pelaksanaan rekonstruksi sudah sesuai dengan pelakunya yang sebenarnya. Karena ini anak, makanya kita cari pelaku pengganti. Sebelumnya jasad korban ditemukan terkubur di belakang rumah kosong. Korban sempat dinyatakan hilang 10 hari sebelum penemuan tersebut. Ditemukan sejumlah luka jeratan di tubuh korban. Dari Temanggung, Jawa Tengah, Didik Dono melaporkan. Seorang siswa SMK di Jember, Jawa Timur terlibat duel dengan sekelompok siswa SMA. Korban terluka parah di bagian perut akibat dianiaya pelaku dengan sebuah celurit. Seorang siswa SMK di Kecamatan Sumberbaru, Jember, harus dirawat intensif di rumah sakit akibat terluka di bagian perut. Korban dianiaya oleh sekelompok siswa SMA Kecamatan Tanggul, Jember. Sebelumnya, korban terlibat perselisihan dengan para pelaku di sebuah kafe. Karena emosi, pelaku mengajak korban duel di sebuah jembatan yang tak jauh dari lokasi kafe. Korban dianiaya pelaku menggunakan sebuah celurit. Dan mereka kayaknya berkembang jadi adu mulut, kemudian saya usir keluar. Ya, dua rombongan lah istilahnya itu. Melukai bagian perut dengan menggunakan benda tajam sehingga khususnya terurai. Dan itu katanya kan diayunkan celurit seperti itu ya. Itu celurit itu dibawa oleh siapa dan bagaimana kok sampai kemudian bisa melukai ke perutnya korban? Kita masih melakukan pendalaman, namun untuk yang membawa celurit dan melukai korban ini masih kita lakukan pengejaran. Polisi berhasil mengamankan 2 pelaku, sementara 2 pelaku lainnya, termasuk yang menganiaya korban dengan senjata tajam, masih diburu polisi. Dari Jember, Jawa Tengah, Bambang Sugiarto melaporkan. Petugas Bea dan Cukai Batam, Kepulauan Riau mengamankan 1 unit kapal tanker menyelundupkan 600 ton BBM di perairan Batam. Kapal milik warga Batam membawa 600 ton BBM tanpa dilengkapi dokumen. Petugas menangkap dan mengamankan kapal tanker MT Zakira, kapal domestik yang diduga membawa BBM ilegal jenis solar sebanyak 600 ton di perairan Batam. Penangkapan berawal dari kecurigaan kapal MT Zakira berkali-kali terdeteksi radar berlayar dari perairan internasional menuju Batam. Batam dan daerah lain di Kepri sebagai tempat keluar masuknya berbagai barang ilegal, termasuk BBM baik dari dalam maupun luar negeri. Hasil pemeriksaan, kapal yang diduga milik warga Batam ini membawa 600 ton BBM tanpa dilengkapi dokumen. Bahkan tidak terdapat manifest serta bill of lading. 2 orang yakni nakoda kapal dan juru mesin turut diamankan. Kapal MT Zakira ini melakukan pemasukan BBM ilegal tanpa dokumen kepabeanan yang mereka dapatkan dari ship to ship di perairan internasional yang kemudian dia akan masukkan ke Indonesia untuk kemungkinan dijual di Indonesia. Yang dibawa oleh MT Zakira ini mencapai 629,3 kiloliter high speed diesel, ya, yang artinya BBM jadi. Kapal MT Zakira dititipkan di Pangkalan Bakamla RI di Jembatan 2, Pulau Setoko, Batam. Dari Kepulauan Riau, Gusti Yenosa melaporkan. Seorang ibu rumah tangga menggagalkan pencurian kendaraan bermotor di Kota Pasuruan, Jawa Timur. Aksi heroik tersebut dilakukan saat korban menggendong anaknya dan memergoki pelaku.
Video amatir memperlihatkan seorang pencuri ditangkap warga di Kelurahan Tambak Rejo, Kecamatan Purworejo, Kota Pasuruan, Jawa Timur. Pelaku berinisial FZ, warga Gading Rejo, Kota Pasuruan. Warga membekuk pelaku berkat keberanian korban, yakni seorang ibu rumah tangga bernama Istro Kartini. Saat menggendong anaknya, Istro Kartini mempergoki pelaku menggondol sebuah motor yang diparkir tak jauh darinya. Istro Kartini pun berteriak dan mengejar pelaku. Nggak tahu ada maling, terus mau ngambil sepeda saya, tari-tarian, ketir sama anak saya. Cuman maling saya bilang, maling tetap pegang setir, tetap mau diambil, sudah kuncinya sudah di starter. Sambil bawa anak berarti tadi ya? Sambil bawa anak. Sambil teriak maling-maling ya? Maling, nggak ada yang keluar. Maling, nggak ada yang keluar. Terus akhirnya lama kemudian terus dia lari terus. Polisi menyelamatkan pelaku dari sasaran amukan warga. Secara khusus Kapolsek Purworejo Kompol Endi Purwanto memberi apresiasi kepada Istro Kartini yang berhasil menggagalkan pencurian. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra melaporkan. Kecanduan game online, pria di Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung nekat mencuri 6 kotak amal masjid. Aksi pelaku terekam CCTV. CCTV merekam aksi seorang pemuda mencuri kotak amal di salah satu masjid di Kota Pangkal Pinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Pelaku menyelinap masuk ke dalam masjid merusak kotak amal. Usai beraksi, pelaku melarikan diri menggunakan sepeda motor. Pelaku juga beraksi di sejumlah masjid lainnya. Mendapati laporan, polisi menangkap pelaku saat sedang makan di sebuah warung nasi. Pada polisi, pelaku mengaku tidak hanya mencuri kotak amal masjid, pelaku juga mencuri peralatan elektronik warga seperti laptop dan handphone. Pelaku nekat mencuri karena kecanduan game online. Kehilangan kotak-kotak amal yang berisi uang jutaan rupiah, sehingga kami melakukan rangkaian penyelidikan terhadap pelaku ini. Berikut juga ada beberapa kos-kos yang dibongkar oleh pelaku dan mengambil barang-barang elektronik. Salah satunya misalnya laptop, handphone. Pelaku terancam 7 tahun penjara. Dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Haryanto melaporkan. Diduga akibat percikan api dari kompor saat memasak, rumah warga di Jember, Jawa Timur terbakar. Akibat kebakaran, 2 orang terluka bakar dan harus dilarikan ke rumah sakit. Terjadi kebakaran. Kobaran api membakar rumah Surani warga Desa Karangpring, Kecamatan Sukorambi, Jember, Jawa Timur. Warga panik berupaya memadamkan api dengan alat seadanya. 2 orang alami luka bakar saat membantu memadamkan api. Kebakaran diduga akibat percikan api dari kompor saat memasak. Satu rumah yang ludes, tapi samping kanan kiri itu kena. Sebagian. Tadi karena ada bensin, terbakar juga. Pakai air, airnya tambah besar, akhirnya pakai foam. Kerugian akibat kebakaran ini ditaksir mencapai jutaan rupiah. Memeriksa sejumlah saksi, polisi menyelidiki penyebab kebakaran. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto melaporkan.